눈 깔아라. 동의 안 해? 눈 깔이를 주파. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Sapol di channel Refocus. Dan di video kali ini gua akan merekap alur cerita film yang berjudul The Prison. Menceritakan tentang seorang polisi pelontong yang masuk ke penjara hanya untuk balas dendam kepada ketua mafia yang ada di sana yang telah membunuh kakaknya. Oke, jangan lupa siapkan dulu kopai dan udutnya, kita gas. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria buronan polisi yang telah melakukan korupsi pajak miliaran rupiah. Dan karena itu ia pun berniat untuk kabur ke Vietnam. Tapi tiba-tiba datang 3 orang pria misterius yang langsung mengeksekusinya dengan rapi dan bersih tanpa jejak sedikit pun. Karena mereka memanipulasi kematiannya dengan menyuntikkan narkoboy ampe oper dongkrak. Begitu juga wanita yang melihat kejadian itu langsung dieksekusi. Setelah selesai melakukan aksinya itu, mereka bertiga kembali dan memakai baju tahanan lagi yang ternyata 3 orang pria itu adalah napi penjara. Keesokan harinya polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan itu tidak bisa menemukan jejak dan bukti, sehingga kepolisian menyimpulkan bahwa kematiannya disebabkan oleh overdosis dan film pun dimulai. Kemudian kita diperkenalkan dengan napi baru bernama Song Yu-gyun. Ia adalah seorang detektif profesional dari kepolisian yang masuk penjara untuk balas dendam atas kematian kakaknya, dan ia mencurigai pelakunya berada di penjara. Sesampainya di sana, ia langsung menunjukkan kesongongannya dengan meludahi napi lain yang menghinanya dan terjadi keributan. Dan karena datang dengan pelontong, ia langsung disiksa oleh para napi yang satu sel dengannya. Bahkan pemimpin mereka yang bernama Hyung Min mengencingi wajahnya. Namun Song Yu masih bisa tertawa dan langsung menggigit telinga Hyung Min hingga coplok. Dan langsung menodongkan pisau ke lehernya. 옛날에 뭐? 소장 불러오라니까 뭐 떨거지들 마고 그 지랄이야. Karena kejadian itu, Song Yu dengan pelontongnya meminta kepada inspektur penjara bernama Kang untuk dipindahkan ke sel lain. Namun ternyata Kang sudah menyiapkan napi lain untuk menghajarnya dan dibawa ke hadapan ketua reman bernama Ikho. Di sana ia langsung diospek agar patuh kepada Ikho dan tangannya hampir saja digurinda. Tapi untungnya ia pun berjanji akan patuh kepada Ikho dan tangannya tidak jadi digurinda. Lalu Song Yu pun dibawa dan dimasukkan ke dalam sel sempit selama 20 hari karena ia telah melakukan kerusuhan. Di sana ia baru mengetahui dari sipir bahwa Ikho adalah seorang mafia yang sangat ditakuti oleh semua sipir dan napi. Karena Ikho yang tidak segan untuk membunuh dengan sadis orang yang pelontong dan berkhianat kepadanya. Bahkan kekuasaannya seperti melebihi inspektur penjara di sana. Dan ternyata di penjara pun Ikho masih bisa menjalankan bisnis narkoboy dan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena ia yang bekerja sama dengan Kang dan para sipir lain menjadikannya sebagai perantara bisnisnya. Sedangkan di luar orang yang menjalankan bisnisnya itu bernama Dr. Kim. Di sana sipir memberitahu Ikho tentang Song Yu adalah seorang kepolisian yang mendapatkan julukan utusan dari neraka. Karena ia yang selalu berhasil menangkap orang yang menjadi targetnya. Ikho yang mendengar hal itu langsung tertarik kepada Song Yu. Beberapa hari setelah Song Yu di dalam sel sempit, akhirnya ia bisa keluar dan merasakan udara segar. Di sana ia bertemu dengan mantan anak buahnya ketika menjadi detektif dan mengobrol dengannya. Tapi tidak lama kemudian tiba-tiba Hyung Min dan anak buahnya datang untuk balas dendam atas telinganya yang putus. Awalnya Song Yu menghindar, namun ketika Hyung Min menghinanya lagi, ia langsung mengambil tongkat dan hampir menghajarnya. Dan tiba-tiba Ikho datang ke sana dan menyuruh mereka berdua untuk buy-one saja. Awalnya Hyung Min tidak memperdulikannya, tapi Song Yu langsung setuju dan jika ia menang, ia meminta semua napi diberi ayam goreng termasuk dirinya. Dan ia juga ingin pindah ke sel 84. Sedangkan Hyung Min meminta ia dan anak buahnya untuk dipindahkan juga ke sel yang lebih bagus.
Setelah mereka berdua sepakat tanpa banyak bacot, mereka berdua langsung baku hantam. Terlihat pertarungan mereka berdua cukup sengit, bahkan Hyungmin hampir menggigit telinga Songyu. Hingga akhirnya Songyu mengeluarkan jurus narajangnya dan menghajar Hyungmin hingga tumbang. Dan akhirnya Songyu memenangkan pertarungan itu. Dan semua napi di sana mendapatkan chicken, termasuk ia yang maruk memakan ayam. Lalu ia dipindahkan ke sel 84 yang ternyata selnya sangat mewah, dan ia masuk ke sel di mana ada 3 napi. Dan mereka adalah pria misterius yang telah melakukan pembunuhan di scene awal tadi. Ketika di dapur, ia baru mengetahui bahwa para napi di sana adalah orang-orang pintar. Bahkan salah satu dari mereka adalah mantan dokter yang melakukan malpraktek. Dan ia juga adalah orang di scene awal tadi yang telah menyuntikkan narkoboy kepada kakaknya. Lalu mereka menegur Songyu untuk tidak polontong lagi karena ia masih kalah level dengan mereka bertiga. Di tempat lain, Kang menemui Dr. Kim yang memberikannya uang suap untuk tidak membongkar pembunuhan yang terjadi kepada si koruptor pajak. Di kantor polisi, Kang menemui Iko yang menyuruhnya untuk menghentikan semua aksinya itu karena direktur kepolisian yang sudah diganti dengan yang baru. Dan kemungkinan ia tidak bisa diajak kompromi lagi. Tapi ternyata Iko menolak dan memilih untuk melanjutkan bisnisnya itu karena dirinya Kang bisa menjabat sebagai inspektur di penjara. Dan disinilah Kang mulai tidak menyukai Iko karena secara tidak langsung ia sudah menjadi bawahan Iko. Esok harinya Iko melanjutkan aksinya dengan mencuri barang sitaan polisi. Bahkan Iko sampai merekrut ahli peledak yang ada di sel lain, termasuk Songyu yang juga malah ikut dalam aksi pencuriannya itu. Di dalam aksinya mereka semua berhasil mencuri barang sitaan polisi. Namun ternyata salah satu dari mereka telah berkhianat dengan membawa hasil curiannya itu dan kabur dari penjara. Meski Songyu sempat mengejarnya, tapi akhirnya pria itu tetap lolos. Kang yang mendengar hal itu langsung memarahi sipir. Ditambah lagi rektur lapas yang baru bernama Gang Jangnim tiba-tiba akan datang ke sana untuk melakukan inspeksi. Dan Kang yang mengetahui hal itu juga menjadi lebih panik karena ia takut kejahatannya akan terbongkar. Tidak lama kemudian rektur pun datang ke sana yang langsung mengecek dan mengawasi semua kegiatan para napi. Bahkan ia juga pergi ke tempat perkebunan yang dibuat oleh Iko dan bertemu dengannya. Di sana ia menyuruh Iko untuk hormat kepadanya, tapi dengan polontongnya Iko malah diam dan mengabaikan perintahnya. Saat Iko akan dihajar oleh rektur, tiba-tiba Songyu ngebacot dan ingin menghajar rektur yang membuat dirinya langsung dihajar oleh para sipir. Iko yang melihat hal itu pun langsung kagum dengan keberaniannya karena Songyu yang berbeda dengan anak buahnya yang lain yang malah murungkut. Dan karena kejadian itu membuat Songyu dibawa dan dikurung lagi di sel sempit. Malam harinya Iko mengajak Songyu pergi keluar dan makan di restoran untuk balas budi atas keberaniannya saat membelanya. Di sana mereka berdua pun mengobrol. Lalu Iko menyuruh Songyu untuk menangkap anak buahnya yang telah berkhianat dan kabur membawa barang sitaan polisi. Sebagai imbalannya ia akan memberikan 1 juta won kepadanya jika ia berhasil. Cerita berpindah ke masa lalunya Songyu saat kakaknya bernama Heong menyuruhnya untuk segera bertindak menyelidiki kasus yang berkaitan dengan Iko. Dan kakaknya yang seorang reporter itu tiba-tiba meninggal dan polisi yang menyangkanya itu adalah sebuah kecelakaan. Songyu yang mencurigai Iko telah membunuh kakaknya memutuskan untuk masuk ke dalam penjara untuk mencari bukti pembunuhan kakaknya sekaligus balas dendam kepada Iko. Setelah mencari dan menunggunya, akhirnya anak buah Iko itu muncul juga dan langsung dihajar oleh tangan kanan Iko. Namun ia tertusuk di jalan sepi dan diteruskan oleh Songyu dan berhasil menangkapnya.
Lalu anak buah Iko yang berkhianat itu dibawa ke sebuah gudang untuk dieksekusi oleh Iko dan menyuruhnya untuk gantung diri. Dan karena misinya yang telah berhasil, Song Yu diberi upah yang dijanjikan meskipun terlihat rasa bersalah di wajahnya. Iko juga langsung mengangkat Song Yu menjadi tangan kanannya. Tapi karena kejadian itu membuat tangan kanan Iko sebelumnya yang bernama Sajang menjadi cemburu dan nekat mengajak Song Yu untuk baku hantam. Iko yang mendengar hal itu pun langsung menghajarnya dengan besi di sana. Sajang yang tidak terima menemui Hyung Min si telinga putus yang ternyata ia adalah sahabat Sajang dulu. Dan mereka berdua malah berniat untuk membunuh Iko dan balas dendam. Di tempat lain, Song Yu yang sedang mengepel tidak sengaja melihat Kang yang sedang menyembunyikan semua kejahatannya di balik lemari kaca. Hingga suatu hari ia berkesempatan untuk masuk ke ruangan itu dan langsung mencari barangnya. Hingga akhirnya ketemu yang ternyata itu adalah sebuah kaset rekaman. Saat ia putar kasetnya, ternyata itu adalah sebuah rekaman yang ada hubungannya dengan kematian kakaknya itu. Tidak lama kemudian Kang dan sipir datang ke sana, namun Song Yu beralasan sedang membereskan ruangan itu atas perintah sipir. Meskipun ia berhasil lolos, tapi ternyata sipir harus menggeledahnya. Dan untungnya karena kepintarannya, Song Yu langsung menyuap sipir itu dengan uang yang telah ia ambil dari ruangan Kang. Siang harinya Dr. Kim menyelundupkan narkoba ke penjara itu dengan berpura-pura mengirimkan sumbangan ke sana. Saat Kim dan Iko selesai melakukan transaksi, tiba-tiba Hyung Min dan anak buahnya datang ke sana yang langsung mengepung Iko. Dan di sini terlihat kembali kesadisan Iko yang langsung menyiramkan minyak panas ke anak buah Hyung Min yang menyerangnya dan mencongkel matanya agar semua orang di sana merasa ketakutan. Dan benar saja Hyung Min merasa ketakutan dan meminta maaf kepada Iko. Namun ternyata ia hanya berpura-pura dan langsung menusuk Iko dari belakang. Saat Iko kewalahan menghadapi mereka, tiba-tiba datang Song Yu yang langsung membantu Iko. Karena sebelumnya ia yang telah melihat rencana Hyung Min dan terjadilah baku hantam. Dengan mudah Song Yu membereskan semua itu, hingga akhirnya pertarungan itu berhasil dihentikan oleh para sipir yang datang ke sana. Saat sipir akan membawa Song Yu ke selnya, tiba-tiba Hyung Min langsung memukul kepala Song Yu hingga pingsan. Saat terbangun ia melihat tubuhnya yang sudah diobati dan Iko yang berada di sampingnya. Karena kejadian itu membuat Iko merasa berhutang budi lagi kepada Song Yu. Namun Iko tidak akan diam atas perbuatan Hyung Min kepadanya. Ketika tiba di hari kebebasan Hyung Min, ia diantar oleh para sipir untuk keluar. Namun ternyata ia ditinggalkan di tengah jalan dan langsung ditabrak hingga tewas. Bersamaan dengan itu, Iko mengumpulkan semua anak buahnya dan menyuruh mereka untuk mengaku karena telah berkhianat kepadanya. Song Yu yang mendengar hal itu terlihat panik, namun ternyata Sajang langsung mengaku atas perbuatannya. Meski ia meminta ampun, tapi Iko langsung menyuruh Song Yu untuk mengeksekusinya. Karena Song Yu yang takut misinya terbongkar, ia pun menyetujuinya dan mengeksekusi Sajang seperti saat dulu ia akan digurinda tangannya. Di tempat lain ternyata direktur sudah mengetahui kejahatan Kang dengan Iko di dalam penjara. Karena itu Kang memberi Iko surat kebebasan dan menyuruhnya untuk keluar dari penjara dan dibebaskan. Tapi sama dengan sebelumnya, Iko menolaknya karena penjara ini seperti kerajaannya dalam berbisnis. Dan Iko malah berniat untuk membunuh direktur karena telah mengganggu kerajaan bisnisnya. Bersamaan dengan itu, Song Yu yang berada di luar penjara dan ikut gotong royong membantu warga. Secara diam-diam ia menemui rekan di kepolisian dan memberikan kaset yang berisi bukti pembunuhan kakaknya. Ia juga memberitahu kalau penjara itu sudah seperti pabrik narkoboy dan ladang bisnis Iko dan para sipir. Malam harinya Iko dan anak buahnya akan melakukan transaksi narkoboy di sebuah pabrik. Dan di perjalanan ternyata secara diam-diam Song Yu menelpon temannya untuk datang ke pabrik itu dan menyergap Iko di sana. Namun ketika kepolisian datang ke sana, ternyata Iko dan anak buahnya tidak ditemukan. Yang ternyata Iko lebih cerdik karena ia memutuskan untuk membunuh direktur terlebih dahulu di tempat sebuah penggilingan.
Dan ketika ia mendengar kabar polisi telah menyergap tempat transaksinya, di sana ia juga menanyakan tentang Dr. Kim yang selalu dibuntuti rekan Song Yu di kepolisian. Dan ia merasa Song Yu telah berkhianat. Lalu ia mengaku kalau telah membunuh kakaknya Song Yu. Lalu ia juga memperlihatkan rekannya Song Yu yang sudah babak belur dan sedang dieksekusi di tempat yang sama dengan direktur. Mendengar hal itu, Song Yu pun mencoba untuk menyerang Iko. Tapi anak buah Iko sudah siap-siap untuk menghajar Song Yu dan dibawa ke sebuah gudang untuk dieksekusi. Tiba-tiba datang Kang yang langsung menodongkan pistol kepada Iko karena telah membunuh direktur dan mencoba berkhianat kepadanya. Tapi ternyata Iko berhasil merebut pistol itu dan langsung menembak Kang di sana. 야 병수야, 네가 오늘부로 수호자이다. Dan ketika Song Yu akan dieksekusi gantung diri, untungnya salah satu dari mereka menolongnya dengan mematikan lampu di sana. Hingga akhirnya Song Yu pun berhasil lolos. Dan semua sipir dan para tahanan mencoba untuk mencari Song Yu. Di sisi lain, Song Yu membakar kebun kesayangan Iko. Bahkan ia juga membakar semua mobilnya. Di saat para sipir dan para tahanan sedang mencoba memadamkan api itu, Song Yu langsung menembakkan Dereded sebagai tantangan untuk Baiwan dengan Iko. Sambil membawa linggis, Iko pun menuju ke tempatnya Song Yu. Dan terjadilah baku hantam. Terlihat Song Yu yang terus dihajar oleh linggis, namun ia kembali bangkit dan balik menghajarnya. Tidak lama kemudian kapten polisi dan anak buahnya datang ke sana. Dan saat Song Yu akan membunuhnya, ia dicegah oleh kapten polisi untuk tidak membunuh Iko. Tapi karena ia yang melepaskan linggis itu, membuat Iko kembali menghajarnya dan bersiap untuk membunuhnya. Dan ketika ia akan dibunuh, untungnya pasukan sniper langsung menembak Iko hingga tewas. Akhirnya para sipir dan napi yang terlibat langsung ditangkap oleh para polisi itu. Ending yang mantap sekali. Setelah kejadian itu di markas kepolisian, Song Yu mendapatkan kabar bahwa Dr. Kim juga telah ditangkap. Namun kabar buruknya, Song Yu harus tetap masuk dalam penjara karena ia pernah terlibat dengan Iko. Dan sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan Song Yu yang kembali ke penjara dengan memakai baju warna coklat, sama seperti yang dipakai Iko sebagai penguasa penjara. Yang ternyata ia malah menjadi penguasa di penjara itu. Dan film pun selesai, tamat.